Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang menciptakan nilai kepuasan dengan mengembangkan strategi kepuasan pelanggan. Di sini saya Anggita Devi Permatasari Sumarsono, NIM 081, akan menjelaskan tentang pengertian kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan yaitu menurut kode Kotler dalam buku Sunyoto. Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya. Konsumen dapat mengalami salah satu dari 3 tingkat kepuasan umum, yaitu kalau kinerja ini bawah harapan, konsumen akan merasa kecewa, tetapi jika kinerja sesuai dengan harapan, pelanggan akan merasa puas, dan apabila kinerja bisa melebihi harapan, maka pelanggan akan merasakan sangat puas, senang, atau gembira. Menurut Kotler dan Armstrong, kepuasan pelanggan tergantung pada kinerja anggapan produk relatif terhadap ekspektasi pembelian. Jika kinerja produk tidak memenuhi ekspektasi pelanggan akan kecewa. Jadi secara umum, kepuasan pelanggan adalah respon dari perilaku yang ditunjukkan oleh pelanggan dengan membandingkan antara kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapan. Apabila hasil yang dirasakan di bawah harapan, maka pelanggan akan kecewa, kurang puas, bahkan tidak puas. Namun sebaliknya, bila sesuai dengan harapan, pelanggan akan puas, dan bila kinerja melebihi harapan, pelanggan akan sangat puas. Yang kedua yaitu tentang strategi kepuasan pelanggan. Menurut Ciptono, terdapat beberapa strategi kepuasan pelanggan. Yang pertama yaitu relationship marketing. Strategi di mana transaksi pertukaran antara konsumen dan perusahaan berkelanjutan tidak berakhir setelah pembelian pertama. Yang kedua yaitu superior customer service. Strategi di mana perusahaan menerapkan atau menawarkan pelayanan yang lebih unggul dari perusahaan lain. Yang ketiga yaitu unconditional guarantees, yaitu strategi di mana perusahaan memberikan jaminan kualitas produk yang ditawarkan. Dan yang keempat yaitu strategi penanganan keluhan yang efisien. Penyebab jasa akan mengetahui hal yang perlu diperbaiki dalam pelayanan saat ini. Penyediaan jasa akan mengetahui sumber masalah operasinya, dan karyawan dapat termotivasi untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dengan lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perilaku konsumen. Menurut Bangku Negara, perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, ataupun organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam pendapatan, menggunakan barang-barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan. Menurut Winardi dalam Sumarwan, definisi perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan oleh orang-orang dalam merencanakan, membeli, dan menggunakan barang-barang ekonomi dan jasa. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perilaku konsumen adalah sejumlah tindakan nyata individu atau konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal yang mengarahkan mereka untuk menilai dan memilih pendapatan dan menggunakan barang-barang dan jasa yang diinginkannya. Selanjutnya yaitu pentingnya perilaku konsumen. Menurut Amirullah, studi tentang perilaku konsumen dapat dipelajari dari 2 alasan. Yang pertama, perilaku konsumen penting dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saja setiap konsumen memiliki perilaku yang konstan, mungkin kajian tentang perilaku konsumen tidak begitu penting. Yang kedua, perilaku konsumen penting untuk pengambilan keputusan.
Setiap keputusan yang diambil oleh konsumen pasti didasarkan alasan-alasan tertentu, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sedangkan menurut Setiadi, studi tentang konsumen menjadi dasar yang amat sangat penting dalam manajemen pemasaran untuk merancang dan mengembangkan riset pemasarannya, serta menetapkan segmentasi pasar. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan pentingnya bagi pemasar untuk mempelajari perilaku konsumen, yaitu dengan meletakkan konsumen sebagai titik sentral perhatian pemasaran, sehingga dengan memahami konsumen akan menuntun pemasar pada kebijakan pemasaran yang tepat dan efisien. Selanjutnya yaitu keputusan pembelian. Semua kegiatan yang dilakukan perusahaan melalui pemasaran diharapkan dapat mempengaruhi konsumen sehingga sampai pada keputusan pembelian. Keputusan pembelian dapat diartikan sebagai keputusan konsumen untuk memberi produk dengan didasari oleh adanya niat untuk melakukan pembelian dengan melalui beberapa tahap. Sutisna menjelaskan mengenai keputusan pembelian sebagai berikut. Pengambilan keputusan oleh konsumen untuk melakukan pembedaan suatu produk diawali oleh adanya kesadaran atas pemenuhan kebutuhan dan keinginan. Pengertian keputusan pembelian termasuk keputusan untuk membeli dan menggunakan produk atau jasa merupakan perumusan beraneka alternatif tindakan dalam menggarap situasi yang dihadapi serta penetapan pilihan yang tepat antara beberapa alternatif yang tersedia setelah diadakan pengevaluasian mengenai keefektifan masing-masing untuk mencapai sasaran para pengambil keputusan. Selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan pembelian konsumen, yaitu menurut Setiadi, perilaku konsumen merupakan sebuah pemecahan masalah konsumen yang terdiri dari yang pertama, pemahaman adanya masalah, yang kedua, pencarian alternatif pemecahan, yang ketiga, evaluasi alternatif, yang keempat, pembelian, yang kelima, penggunaan pasca pembelian dan evaluasi ulang alternatif yang dipilih. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mengambil keputusan adalah proses yang dimulai dari pemikiran tentang suatu masalah, merumuskan sebagai alternatif tindakan guna menjatuhkan pilihan pada salah satu alternatif tertentu untuk mencapai sasaran, di mana aktivitas tersebut dilakukan secara sadar, rasional, objektif, dan terencana. Pengambilan keputusan untuk pembelian merupakan analisis mengatasi permasalahan. Materi selanjutnya yaitu mengenai kepuasan pelanggan. Kata kepuasan atau satisfaction berasal dari bahasa Latin satis yang memiliki arti cukup baik, dan factio memiliki arti melakukan atau membuat. Kepuasan tersebut dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu. Menurut Kotler, definisi dari kepuasan adalah suatu perasaan senang atau sedihnya seseorang dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil dari suatu produk. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang pertama, ada kecepatan, di mana kecepatan itu yang digunakan dalam melayani konsumen minimal sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan. Nah, yang kedua yaitu ketepatan. Ketepatan itu tanpa ketepatan dalam bekerja tidak menjamin kepuasan terhadap konsumen. Nah, yang ketiga yaitu keamanan,
Dalam melayani konsumen, diharapkan perusahaan dapat memberikan keamanan untuk menggunakan produk, barang, atau jasa. Nah, yang keempat yaitu keramah tamahan, di mana dalam melayani konsumen, karyawan perusahaan diwajibkan untuk memiliki sikap ramah dan tamah ataupun sopan dan santun. Nah, yang kelima yaitu kenyamanan. Rasa nyaman akan timbul jika seseorang merasa diterima apa adanya. Nah, dengan demikian, perusahaan harus dapat memberikan rasa nyaman terhadap para konsumen. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan menurut Kuswandi yang terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yaitu mutu produk atau jasa, di mana hal ini mengenai mutu produk atau jasa yang lebih bermutu yang dilihat dari segi fisiknya. Yang kedua yaitu mutu pelayanan, di mana jenis pelayanan ini akan selalu dikritik oleh para konsumen. Apabila pelayanan ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen, maka mutu pelayanan dianggap tidak berhasil dan tidak berkualitas. Hal ini dapat segera diatasi. Yang ketiga yaitu harga, di mana harga ini adalah hal yang sangat sensitif terhadap konsumen untuk memenuhi kebutuhan para konsumen, di mana konsumen akan cenderung memilih harga atau memilih produk yang harganya lebih miring dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Selanjutnya yaitu waktu penyerahan, di mana waktu untuk pendistribusian atau penyerahan produk ini harus sesuai dengan apa yang telah disepakati di awal, sehingga tidak membuat konsumen kecewa. Yang kelima yaitu keamanan, di mana konsumen akan merasakan kepuasan apabila produk atau jasa yang digunakan ada jaminan keamanannya yang tidak membahayakan konsumen tersebut. Selanjutnya yaitu dimensi kepuasan, di mana menurut Hankis dan Lani, di sini terdapat beberapa cara mengukur untuk kepuasan pelanggan. Yang pertama yaitu kepuasan pelanggan keseluruhan. Di sini terdapat dua macam. Yang pertama, mengukur tingkat kepuasan konsumen terhadap produk atau jasa perusahaan yang bersangkutan. Nah, yang kedua yaitu menilai dan membandingkan dengan tingkat kepuasan konsumen keseluruhan terhadap produk atau jasa para pesaing. Nah, yang kedua yaitu dimensi kepuasan pelanggan. Di sini terdapat 4 langkah komponen sebagai penelitian untuk mengukur kepuasan para konsumen. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dimensi-dimensi kunci kepuasannya konsumen atau pelanggan. Nah, yang kedua yaitu meminta pelanggan menilai produk atau jasa perusahaan itu berdasarkan item spesifik seperti kecepatan layanan dan keramahan atas layanan perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu meminta pelanggan menilai produk atau jasa pesaing berdasarkan item-item yang sama. Nah, yang keempat yaitu meminta para konsumen untuk menentukan dimensi-dimensi yang menurut mereka paling penting dalam menilai kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Nah, yang ketiga yaitu kesesuaian harapan, di mana kesesuaian atau ketidaksesuaian ini antara harapan konsumen dengan kinerja aktual produk atau jasa pada perusahaan. Nah, yang keempat yaitu minat pembelian ulang. Kepuasan pelanggan itu dapat diukur dengan cara menanyakan apakah pelanggan itu akan menggunakan jasa dari perusahaan itu, apakah akan berpindah kepada perusahaan yang lain. Nah, yang kelima yaitu kesediaan untuk merekomendasi. Kesediaan merekomendasi ini dapat direkomendasikan kepada teman atau keluarga ataupun kepada orang lain untuk menjadi ukuran yang penting untuk dianalisis dan ditindaklanjuti. Nah, yang keenam yaitu ketidakpuasan pelanggan. Nah, di sini terdapat aspek-aspek yang dapat ditelaah untuk digunakan agar mengetahui ketidakpuasan para pelanggan. Yang pertama itu ada komplain, yang kedua retur atau pengembalian produk, yang ketiga yaitu biaya garansi, dan yang keempat yaitu recall, dan yang kelima yaitu word of mouth negatif, dan yang keenam yaitu defection. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang teori kepuasan pelanggan dan implementasinya.
Menurut seorang ahli yaitu Philip Kotler, kepuasan pelanggan lebih mengarah pada perasaan senang atau kecewa dari seorang yang muncul setelah membandingkan produk maupun jasa dari apa yang mereka pikirkan dengan apa yang mereka harapkan. Dari pendapat tersebut, kita dapat simpulkan jika pelanggan merasa puas, maka kemungkinan pelanggan ini akan bertahan dengan produk atau jasa tersebut dengan waktu yang lama. Kepuasan pelanggan juga menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan yang juga akan berdampak pada tingkat penjualan. Pelanggan atau konsumen akan secara kontinu atau berulang kali datang ke suatu tempat yang sama untuk menggunakan suatu produk atau jasa. Dapat dikatakan bahwa pelanggan tersebut puas dengan produk atau jasa yang diberikan oleh suatu perusahaan. Kepuasan pelanggan merupakan faktor kunci bagi pelanggan untuk melakukan pembelian ulang. Sementara pembelian ulang merupakan porsi terbesar dari volume penjualan perusahaan. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengetahui, mengukur, atau memantau kepuasan pelanggan, yaitu yang pertama ada sistem keluh atau saran. Contohnya, menyediakan kotak saran atau keluhan, kartu komentar, customer hotlines. Yang kedua ada survei kepuasan pelanggan. Contohnya dengan adanya kuesioner yang dikirim lewat media sosial atau pelanggan tersebut saat belanja. Pembicaraan secara pribadi lewat telepon atau wawancara langsung. Yang ketiga adalah customer analytics. Perusahaan menghubungi para pelanggan yang telah berhenti dari perusahaan atau mereka yang telah beralih ke pesaing. Yang keempat ada gossiping. Perusahaan menggunakan ghost shopper untuk mengamati kekuatan dan kelemahan produk serta pelayanan perusahaan dan pesaing. Yang kelima, ada sales related method, yaitu kepuasan pelanggan diukur dengan kriteria pertumbuhan penjualan, pangsa pasar, dan rasio pembelian ulang. Yang keenam, ada customer panels. Perusahaan membentuk panel pelanggan untuk nantinya dijadikan sampel secara berkala untuk mengetahui apa yang mereka rasakan dari perusahaan dan semua pelayanan perusahaan. Untuk dapat memuaskan pelanggannya, perusahaan dapat memulai untuk mencari tahu terlebih dahulu apa kebutuhan dan keinginan itu sendiri. Dengan kata lain, perusahaan harus tahu motif konsumen dalam membeli suatu produk. Apakah konsumen tersebut membeli produk untuk memperoleh manfaat inti dari produk, ataukah mereka membeli produk tersebut untuk memperoleh tambahan manfaat dari produk yang dibelinya? Perlu disadari bahwa tidak selamanya konsumen mau dan mampu mengungkapkan motif pembelian suatu produk. Dengan mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen atas suatu produk, akan memudahkan perusahaan dalam mengomunikasikan atau mengkampanyekan produk tersebut kepada target konsumennya. Perusahaan atau merek tersebut membangun citra yang baik dalam benak target konsumen. Untuk membangun citra yang baik ini, perusahaan atau merek ini perlu memperhatikan proses informasi yang membentuk persepsi konsumen tentang produknya. Persepsi tersebut terbentuk dimulai oleh adanya rangsangan yang dikeluarkan oleh perusahaan, baik berupa iklan, penampilan produk, atau packagingnya. Jika rangsangan tersebut dapat memikat perhatian target konsumen, maka mereka akan memproses lebih lanjut dengan melakukan interpretasi atas rangsangan yang diterima. Langkah terakhir untuk dapat memuaskan kebutuhan konsumen adalah adanya kesadaran bagi semua unit yang ada dalam perusahaan akan pentingnya kepuasan pelanggan bagi kelangsungan kehidupan perusahaan. Kesadaran semacam ini harus diimplementasikan dengan tindakan nyata bahwa semua unit dalam perusahaan merupakan pemasar. Dengan kata lain, tugas pemasaran tidak hanya dilakukan oleh bagian pemasaran saja, tetapi menjadi tanggung jawab semua unit yang ada. Jika pemuasan pelanggan tidak menjadi misi yang memotivasi setiap bagian organisasi, maka pembentukan citra tidak akan maksimal. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.